Dana di KONI itu selalu berkurang. Kalau untuk pembinaan olahraga, dana untuk KONI itu sebenarnya harus ditambah lagi. Setiap tahun ditambah dana hibahnya. Iya, semestinya seperti itu. Dua kandidat ini dilihat apakah nggak mencari hidup di KONI atau gimana ini? Karena bahwa KONI ini termasuk yang disorot ini dalam persoalan-persoalan keuangannya. Ya. Apakah ini tidak menjadi tersangka baru pula nantinya ketika mengelola KONI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Toat, ngopi bareng Toat. Sore ini di Rimbun TDX Ulak Karang, Padang, mengangkat tema lagu lagah Musprof Lup KONI Sumatera Barat 16 Juni 2022. Hadir bersama ngopi bareng Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Sore ini orang yang cukup dikenal di dunia keolahragaan, yakni juru bicara tim penjaringan sekaligus juru bicara KONI Sumatera Barat, Abang Nofrianto. Saya biasa memanggilnya Bang Ucok. Dia juga sebagai pemilik beberapa media online di Sumatera Barat. Bang Nofrianto semalam memberikan keterangan pers bahwa dari 4 calon ketua umum KONI Sumatera Barat, cuma yang mengembalikan formulir hanya ada 2, yaitu Roni Pahlawan dan Safrizal Bakhtiar. Ini 4, Bang Ucok. Ini apa ini fenomenanya, apa ini? Apakah musyawarah Prof luar biasa ini head to head atau memang 2 orang ini terdegradasi karena hal apa? Silakan Bang Ucok. Jadi begini, sebenarnya Musproflup itu musyawarah provinsi luar biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat bukan mewajibkan untuk head to head, tetapi dia punya punya syarat. Syaratnya itu adalah 30% dukungan dari cabang olahraga dan 30% dukungan KONI kabupaten kota. Nah, ini diputuskan dalam rakor pada beberapa minggu yang lalu, dan itu disepakati oleh cabang olahraga dan KONI kabupaten kota. Lalu dari 4 bakal calon, 4 balon yang mengambil formulir, 2 yang mengembalikan, bukan berarti PLT Ketua Umum KONI itu tidak mengembalikan. Ya, tadinya semua berkas diserahkan oleh tim kepada TPP, tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, tapi itu diambil kembali oleh Hamdanus, ya, oleh Hamdanus. Saya nggak mengatakan Hamdanus ini PLT Ketua KONI, tapi Hamdanus sebagai bakal calon untuk tidak ikut dalam kompetisi pada Musproflup 16 Juni 2022 mendatang. Jadi yang 2 lagi mereka menyerahkan karena mereka meyakini bahwasanya apa yang diisyaratkan kepada mereka terpenuhi, khususnya adalah dukungan cabur dan dukungan KONI kabupaten kota. Sebenarnya 4 kandidat ini kan tokoh olahragawan Sumatera Barat. Ada yang pertama mengambil formulir itu Laksamana Muda Hargento. Kemudian ada Roni Pahlawan, ada Saria Bakhtiar, ada Hamdanus sebagai tokoh olahragawan dan juga merupakan pelaksana PLT Ketua Umum KONI Sumatera Barat. Ya. Lalu tinggal 2. Dan dengan kondisi ini berarti merugikan Hamdanus dong. Jadi padahal orang banyak menginginkan figur Hamdanus ini menjadi ketua umum. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa Hamdanus tidak maju.
Pertama, Hamdanus menyampaikan kepada saya, ini untuk independensi dia sebagai penanggung jawab TPP. Ya. Lalu dia mengambil kesimpulan untuk menarik berkas agar jangan terjadi polemik di kemudian hari. Walaupun yang dia lakukan mungkin ada yang membuat orang lain bahagia, ada yang membuat orang lain terluka, itu biasa saja dalam kompetisi. Tetapi dia tentu sudah mempertimbangkan baik dan buruknya. Juga siap menerima resiko dengan tidak mengembalikan formulir. Tidak mengembalikan formulirnya, Hamdanus, bagi saya sebagai seorang yang suka melihat geliat musyawarah, pramusyawarah, itu memberikan sebuah pembelajaran yang positif bagi kita semua. Sebenarnya kesepakatan rakor itu, kalau menurut pemahaman saya, Om Uco, itu di dalam sebuah musyawarah ketika pembukaan dan pleno pertama pembahasan tatip itu bisa dieliminir sebenarnya. Jadi, tapi Hamdanus menunjukkan komitmen dan konsistensinya dengan menarik kembali formulir yang telah didaftarkan, sehingga tinggal 2 kontestan untuk merebut Ketua Umum KONI Sumatera Barat. Ya. Sebenarnya seksi banget ya ketua jadi Ketua KONI ini. Jadi sebenarnya ini target Hamdanus adalah bagaimana menghidupkan dan membina olahraga ini agar jangan terpuruk pada event-event nasional maupun internasional. Maka kemarin sebelum ini dia memasukkan, dia sudah bertemu dengan kepala daerah, ya, baik bupati, wali kota maupun gubernur, agar Porprov tidak ditunda, tetap pada bulan Juni mendatang, ya, 2023. 2023, agar prestasi atlet itu bisa teruji untuk kita bertanding di PON Aceh dan Sumut mendatang. Nah, Hamdanus juga berharap besok tidak ada fight sebenarnya, harapan ini ya. Ya, KONI Sumbar berharap tidak ada fight. Ya tadi musyawarah. Kalau memang tidak ditemukan musyawarah, mau tidak mau, suka tidak suka, memang pemilihan harus dilakukan. Ya. Apakah ini akan menjadi perpecahan nanti di tubuh KONI? Jawabnya tidak. Karena kita semua cabang olahraga dan KONI Sumatera Barat sepakat, siapapun yang terpilih nantinya menjadi ketua KONI Sumatera Barat, kita harus backup. Baik cabang olahraga maupun KONI kabupaten kota dan pengurus KONI itu sendiri. Ya. Orang bilang Hamdanus ini berarti tidak takut untuk fight. Bukan. Ada pertimbangan itu adalah jangan sampai majunya PLT Ketua Umum KONI, walaupun dia maju sebagai Hamdanus sebenarnya, tetapi pada saat ini dia adalah sebagai penanggung jawab TPP. Ini juga menjadi dilematis. Dia tidak mau pemilihan Ketua KONI menjadi dilematis dan menjadi problem bagi kalangan insan olahraga. Dia mau prestasi olahraga di Sumatera Barat meningkat demi nama baik Sumatera Barat. Itu saja. Pukul 21 malam tadi itu telah ditutup pengembalian formulir dengan 2 kandidat yang akan bertarung. Itu TPP kerjanya apa lagi tuh? Lalu nanti TPP akan memverifikasi semua persyaratan, ya. Termasuk dukungan bodong misalnya. Dukungan bodong itu, kalaupun itu terjadi, maka itu tidak ada yang diperbaiki. Kecuali itu ya. Artinya kalau dukungan tidak cukup dan dianggap itu bodong, maka dieliminir. Ya, artinya nanti dipanggil apakah benar ini mendukung ini. Ternyata tidak, itu kan nanti terseleksi. Bocoran sejauh ini ada enggak? Dan itu kita memberi kewenangan TPP untuk hal itu. Kita ya, Bapak kan jubir TPP juga. Tidak boleh menerangkan kepada yang lain sebelum para bakal calon dipanggil. Dan ini menjadi rahasia agar tidak menjadi perpecahan di tubuh KONI dan di tubuh cabang olahraga. Jadi ini menjadi rahasia. Walaupun nanti ada dukungan ganda dan lain sebagainya, dan ini tidak boleh dipublish kemanapun sebelum bakal calon dipanggil dan diterangkan kepada mereka. Hari ini publik Sumatera Barat, mungkin dunia olahraga sudah tahu gitu, bahwa ada 2 calon kandidat, calon ketum, ya, KONI Sumatera Barat. Ya.
selaku sebagai seorang jubir, Ya. dan juga saya rasa Bung Ucok ini juga termasuk pemerhati dan pengamat Ya. keolahragaan di Sumatera Barat. Dua ini seimbang nggak nih dari visi misi dan komitmennya Sebenarnya terhadap KONI Sumbar untuk mencapai KONI yang membina atlet berprestasi nasional maupun regional? ya, sebenarnya bukan cuma dua, keempat bakal calon itu sebenarnya berimbang. Ya. Sebenarnya berimbang. Sekarang tinggal dua, apakah mereka berimbang? Berimbang. Kenapa? Karena Roni Pahlawan Azwaranas itu bekas atlet. Safrizal itu pembina atlet, kemarin dia baru diutus untuk mendampingi atlet di SEA Games. Jadi artinya keempat calon, sekarang tinggal dua calon, itu adalah orang-orang yang ingin prestasi olahraga itu meningkat. Lalu kalau fight terjadi pemilihan apakah berimbang? Nah, tetap berimbang. Kenapa tidak berimbang? Karena mereka punya pendukung, mereka punya karismatik sendiri-sendiri, dan nanti voter akan menilai yang mana yang terbaik. Jadi berimbang. Mereka punya keinginan yang sama untuk prestasi olahraga. Yang satu bekas atlet, yang satu lagi adalah pembina atlet. Nah, menarik ini. Puternya berapa sih di KONI Sumbar Musprop Club? Jadi 16 Juni itu? kalau nanti Agam di SK-kan, maka kabupaten kota KONI-nya klub 19. Tapi kalau Agam tidak di Yang MSK kan siapa? PLT Ketua KONI hari ini. Ya. Kenapa PLT Ketua KONI tidak mau meng-SK-kannya sebelum jatuh tanggal dukungan? Dia juga tidak mau membuat dilematis. Maka PLT Ketua KONI memutuskan SK Agam itu harus dia keluarkan di luar tanggal 7. Tidak boleh tanggal 8, 9 dan Ya, seterusnya. 19 KONI Kabupaten Kota, satu suara. Pers KONI satu suara atau dua suara? Satu suara. Kemudian siapa lagi? Cabang olahraga yang lebih kurang 70 cabang olahraga yang sudah terdaftar di KONI Sumatera Barat. Berarti 89 suara. Ditambah lagi KONI Dimensioner dan KONI Pusat. Siwo sama Siwo sudah, itu ada 3 lagi yang ya totalnya berapa? lebih kurang 90-an. Ya, ada 3 fungsional itu. Ada Siwo, ada Persatuan Wanita Olahraga, sudah itu Bapomi. Bapomi, Ya. Porwasi, Siwo Sumbar. Ya, Kemudian KONI Sumbar 19. ya. KONI daerah satu, KONI Sumbar KONI Sumbar Dimensional 1, ya, KONI Pusat 1, ya, KONI Kabupaten Kota 19. 19. Ya, lebih 19 kurang 90. 1 3. Ya. Berarti one man one vote. Ya. Dan perlu digarisbawahi, Berarti KONI Sumbar yang mengasih suara nanti Amdanus ya? terserah nanti siapa yang akan dia rekomendasikan, apakah dia langsung atau ada yang lain. Bisa saja wakil ketua 1 dan lain sebagainya. Ya. Itu panitia Musprop Club juga hanya mengundang 1 orang dari setiap cabang olahraga dan KONI kabupaten kota. Itu. Sinyalemen yang berkembang sebelum berakhirnya pendaftaran semalam, itu kabarnya ada apa benar atau tidak, itu tentu saya bertanya ke jubir TPP ini ya. Dukungan itu bisa dialas dengan uang ya? Itu kan cuma isu. Kita kan belum pernah kita melihat di KONI ini lalu dia datangi, dia serahkan uang. Ya, tentu kalau kita bicara calon A membayar sekian, kalau bicara itu kan tidak boleh bicara angin saja. Dia harus ada bukti, minimal buktinya itu ada kwitansi atau setidak-tidaknya ada rekaman. Tapi kalau itu tidak ada, itu kan hoax ya. Hoax artinya ini kan hanya membuat keruh suasana. Itu biasalah itu, ya. Tetapi kita jangan menyikapi itu. Kita harus ambil intisari bahwasanya semua calon itu punya keinginan olahraga di Sumatera Barat itu maju dan berkembang, bisa bersaing dengan daerah lain, itu aja. Semangatnya itu. Semangatnya itu. Tapi dengan 2 kandidat ini tentu yang kalau Roni Pahlawan ini kan saya lihat masih visi prinsip. Ya. Dia awalnya tidak begitu terkenal, lalu tiba-tiba datang, lihat dan dapat dukungan yang banyak itu.
Jadi sebenarnya bukan dia tidak dikenal, dia kan orang Kempo itu, ya. Mungkin publik tidak begitu mengenalnya, tetapi orang olahraga tahu siapa dia, karena dia kan bekas atlet, ya. Orang olahraga tahu siapa Safrizal Bachtiar, karena dia pembina atlet dan keluarganya adalah pengurus beberapa cabang olahraga. Orang olahraga juga tahu siapa Hamdanus, yang mau tidak mau dia sampai saat ini adalah pengurus PASI. Yang kemarin juga banyak menyumbangkan medali untuk Sumatera Barat. Ya, orang olahraga juga tahu siapa itu Hargianto. Dia bekas Komandan Angkatan Laut dan pembina Pordas Dayung, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia banyak membina olahraga. Jadi kalau ada bilang Roni Pahlawan tiba-tiba muncul, dia datang, dia bertarung, dia menang. Nah, tanda kutip, why, mengapa? Gitu. Ya, dia juga sudah menghidupkan olahraga. Kempo juga punya prestasi kok. PASI juga punya prestasi. Kemarin karate Safrizal Bachtiar membawa ke SEA Games juga punya prestasi. Semua mereka punya keinginan olahraga di Sumbar itu hidup, berkembang dan maju, meraih kejayaannya seperti masa-masa lalu. Dukungan yang banyak dari salah satu kandidat, sebutlah Roni Pahlawan itu dengan cabur 30, lalu KONI Kabupaten Kota 10. Ya. Apakah ini sudah memberikan sinyal bahwa pendukung itu pasti akan mendukung sampai habis, sampai tutup Musproplup kalau pengalaman Projo? Jadi begini, ya. Kalau secara sepintas, secara administrasi kan dukungan cukup besar. Kita kembalikan lagi kepada voter, apakah dia konsisten dengan komitmennya atau tidak. Itu tanggal berapa? Tanggal 16. Sehari penuh muspropnya? Iya, 1 hari. Di mana itu, Pak? Di Aksana. Oh, Aksana. Di Aksana. Jadi artinya apakah dia memberikan dukungan administrasi, akan memberikan dukungan suara? Kita juga tidak tahu, karena artinya surat dukungan yang banyak belum jaminan bahwa seorang itu akan menjadi ketum. Saya tidak mengatakan seperti itu. Oh, 30 dukungan dan 10 dukungan KONI Kabupaten Kota. Ini apakah akan memastikan Roni Pahlawan itu menjadi ketua umum KONI pada hasil Muspro besok ini? Jadi begini, organisasi itu semua sama, ya. Apakah itu organisasi olahraga seperti KONI atau organisasi lainnya? Organisasi masyarakat. Ya. Dukungan secara administrasi apakah akan diikuti dengan dukungan suara? Ya, kita tidak bisa menjamin itu. Ya, tapi bedanya olahragawan itu kan nilai sportivitasnya. Kalau sudah mendukung ya jangan dialih-alihkan lagi ketika di ajang yang sebenarnya gitu. Semua masyarakat akan mengatakan seperti itu. Tetapi pengurus cabang olahraga itu kan juga manusia. Artinya nanti ada ketentuan-ketentuan yang membuat dia tetap konsisten atau menjadi tidak konsisten. Jadi artinya orang berharap dukungan administrasi akan diikuti dengan dukungan suara. Itu harapan orang banyak. Apakah ini akan terrealisasi atau tidak, kita kembalikan lagi kepada mereka. Begitu. Musprov dibuka, besok ini Musprov dibuka. Lalu pembahasan tatib, lalu ini. Saya rasa bisa nggak terjadi aklamasi itu? Kalau mereka mau, bisa. Tetapi kalau para bakal calon ini tetap pada pendiriannya, bahwasanya mereka merasa dalam voting mereka menang, mereka tidak akan lakukan. Saya salut sama dua kandidat ini, tokoh olahragawan Sumbar ini, yaitu Roni Pahlawan dan Safrizal Bachtiar. Ya. Karena walau bagaimanapun kita baru tahu, baru masih ingat di ingatan kita bahwa KONI ini termasuk yang disorot ini dalam persoalan-persoalan keuangannya. Ya. Apakah ini tidak menjadi tersangka baru pula nantinya ketika mengelola KONI? Apa yang akan dibangun oleh KONI dalam manajemen keuangannya ini? Apakah sudah ada disampaikan dalam visi misi mereka? Bocorannya aja. Jadi ya? sebenarnya begini, ya. Sebenarnya ketika pasca dalam tanda kutip musibah kemarin, dan ini KONI sudah melakukan perbaikan. KONI sudah melakukan perbaikan bukan hari ini, tetapi KONI Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan perbaikan ketika ABIN
juga sudah memimpin, baik secara administrasi keuangan dan lain sebagainya. Ya, jadi dia tidak mau terjebak 2 kali, maka dia perbaikilah. Di KONI hari ini tidak ada cash money. Di KONI hari ini mereka menggunakan e-money. Jadi jelas kemana uang itu dikirim, siapa yang mempergunakan dana, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Lalu orang bertanya, barangkali uang di KONI banyak. Saya pikir kalau untuk pembinaan olahraga, dana di KONI itu selalu berkurang. Kalau untuk pembinaan olahraga, dana untuk KONI itu sebenarnya harus ditambah lagi. Setiap tahun ditambah dana hibahnya. Iya, semestinya seperti itu. Karena jika kita bantukan ke masing-masing cabur, itu anggarannya tidak cukup sebenarnya. Baik membantu administrasi cabur maupun membantu atlet, sebenarnya mesti tidak 2 cukup. kandidat ini dilihat apakah nggak mencari hidup di KONI atau gimana ini? Karena saya pernah mengikuti sejarah di KONI ini, bahwa ketua umum KONI yang paling paten itu semasa ketua umumnya Indomar Asri. Apakah 2 kandidat ini saya lihat belum nampak ini royalnya terhadap olahraga? Jadi begini ya, Indomar Asli itu nampak royalnya ketika dia sudah menjadi pimpinan KONI. Dia latar belakangnya adalah pengusaha real estate, berusaha kontraktor, ya. Salah satunya dia membangun DPR, itu Indomar Asli itu dengan perusahaannya. Lalu kedua orang ini punya latar belakang pengusaha, yang saya pikir mereka berdua tidak mencari hidup di KONI, karena mereka juga berarti untuk kehidupannya dia udah crazy rich gitu ya? Ya sudah, artinya baik Safrizal maupun Roni Palawan ya, mereka sudah punya kehidupan. Safrizal punya usaha hotel dan tempat wisata. Karena siapapun, saya juga minat jadi ketua umum KONI ini, karena setiap hibahnya itu puluhan miliar rupiah dari APBD. Betul. Tetapi kalau itu yang kita hitung, itu kan kalau secara angka-angka besar. Tetapi ketika sudah diberikan ke cabang olahraga, itu menjadi kecil. Pola pemberiannya itu gimana itu? Jadi nanti KONI itu akan meminta pertanggungjawaban cabang olahraga, dan ketika cabang olahraga akan meminta bantuan, ya sama, dia harus memajukan proposal untuk apa dan bagaimana, gitu. Bang Ucok tadi mengatakan kedua orang ini komitmennya sama, yaitu ingin menjadikan KONI dan olahragawan Sumbar itu hebat gitu kan, hebat prestasi, hebat pembinaan gitu kan. Tapi dalam proses pencalonan ini sampai hari ini saya lihat itu dunia olahraga sudah terpecah itu Bang. Jadi begini, ada 30, ada 20, jadi ada begini, 10, ada 5 gitu. Kita melihat, jadi melihatnya jangan seperti itu. Kita melihat ketika atlet bertarung di lapangan. Ya, ketika atlet bertarung di lapangan, petinju itu bagaimana lawannya itu bisa KO, bisa tumbang. Tetapi setelah keluar ring, dia nggak berantem, dia berpelukan dan mereka berjalan bersama. Ini kelemahan saya latihan lagi. Ketua KONI juga sama, ya. Artinya mereka sudah akan fighter di Musprobluk ya, tetapi mereka tidak akan pernah fighter setelah selesai. Ya, sebelum selesai biasa. Sebelum bertanding semua bersorak-sorak. Oh, si Anu lawan saya kecil. Oh, si Anu akan saya tumbangkan, itu biasa saja. Olahraga begitu. Setelah selesai bertanding mereka akan berpelukan. Itulah olahraga. Nah, yang walaupun terjadi di dalam sekarang ini sudah terjadi 2 kubu ini, kubu dalam bentuk dukungan gitu kan. Saya nggak memikirkan apa kubu itu akan bertahan pecahnya sampai Musprobluk atau gimana. Yang penting kubu itu sudah terbelah, semua orang sudah tahu. Mungkin ada yang kubu yang masih menganggap masih netral gitu karena tidak memberi dukungan kepada siapapun calon, atau mendukung calon tapi yang gagal tidak jadi ikut mendaftar. Nah, ini menarik ini Om. Jadi sebenarnya itu orang di luar melihat ada kubu di KONI. Sementara di KONI itu tidak ada. Mau pendukung Safrizal kah dia, mau pendukung Roni Pahlawan kah dia, mau pendukung Hargianto kah dia, atau Hamdanus, ketika ketemu di KONI mereka tertawa, mereka
berkelakar serupa biasa. Mereka membahas yang penting sambil minum seperti kita dan merokok. Jadi itu di luar saja. Di dalam mereka tidak ini. Ya orang luar saja. itu kan ingin rasa empati, simpatinya kepada Ya. proses yang terjadi hari ini di KONI gitu kan. Jadi kita terangkan, hari ini mungkin orang di luar KONI itu teramat panas, kubu A, kubu B. Tetapi kita di KONI sendiri tidak ada seperti itu. Biasa saja. Datanglah ke KONI, pasti mesti terasa sejuk, adem ayem, tidak ada konflik di situ. Ya, itu orang melihat. Ya begitulah, berarti Muspropluk KONI Provinsi Sumatera Barat 16 Juni 2022 mendatang itu sangat tinggi gezahnya. Dan kami dari KONI berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Berarti mereka ingin olahraga di Sumbar ini maju dan dipimpin orang-orang yang bertanggung jawab. Itu saja. Biasanya gini Om Uco, ketika head to head ini terjadi pemilihan, tentu tim penjaringan atau sampai ke panitia Muspropluknya ada guidance, ada warning itu terkait dengan, kita anggaplah istilahnya money politik. Apakah ini ada juga warningnya dari panitia atau OC dari Muspropluk? Tetaplah, semua organisasi pemilihan ketua RT saja nggak boleh pakai uang kan, nggak boleh money politik. Apalagi ini organisasi olahraga yang kita ingin membangun dan membina prestasi olahraga. Pasti kita sudah sampaikan bahwasanya tidak boleh money politik, tidak boleh mempergunakan uang untuk meraih kekuasaan di KONI, dan itu akan mendapat sanksi berat. Maka saya bilang tadi, kalau ada yang mengatakan, oh ini sudah ada yang membayar, mana buktinya? Ya, artinya jangan ngomong-ngomong saja, harus ditunjukkan dengan kwitansi, atau ada rekaman, atau ada audio visual, itu baru terbukti, gitu. Itulah Om Uco Nofrianto namanya, juru bicara TPP maupun juru bicara KONI Sumatera Barat yang hadir sore ini. Saya mengenalnya sudah cukup lama. Sebenarnya dia ini orangnya humble ini, tapi karena bicara atas nama lembaga agak berwibawa dia. Itu yang saya herankan. Senyumnya kurang, kelakarnya juga kurang, dan bahasa-bahasa carut bungkangnya juga kurang. Itu kelebihan dia, pandai menempatkan diri. Dua calon Om Uco, dua calon saya minta sebagai jubir untuk merepresentasikan, memviralkan dua calon ini, baik Sabrizal maupun Roni Pahlawan. Silakan. Begini ya, tidak boleh panjang-panjang. Ya, kedua calon ini memiliki talenta yang berbeda. Ya, yang satu dianya anak dari mantan gubernur Provinsi Sumatera Barat yang sudah memiliki talenta kepemimpinan. Dan dia juga bekas atlet, namanya Roni Pahlawan Azwar Anas. Yang satu lagi memiliki talenta olahraga. Beliau adalah adik kandung Sarial Baktiar, yang dulu juga ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, mantan Kadispora, dan pimpinan, salah satu unsur pimpinan di Universitas Negeri Padang. Mereka punya talenta masing-masing dan mereka punya kans yang sama dalam meraih kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat. Terbukti mereka mendapatkan dukungan dari KONI Kabupaten Kota dan cabang olahraga melalui komunikasi yang mereka bangun. Artinya secara komunikasi mereka bagus dan secara komitmen mereka juga bagus. Jadi siapapun nanti yang akan memimpin KONI Sumatera Barat adalah orang-orang terbaik di olahraga Sumatera Barat. Terakhir untuk putar Muspropluk KONI Sumbar 16 Juni ini, testimoninya. Ya. Jadi saya rasa voter itu adalah orang-orang yang memahami organisasi dan orang-orang yang ingin olahraga di Sumatera Barat ini maju dan berkembang, tidak mau tertinggal dengan daerah lain. Saya yakin mereka akan memilih
pada orang yang tepat untuk memimpin KONI Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak Nofrianto, Om Uco, atas kehadirannya di Ngopi Toat. Ngobrol pintar bareng Toat, mengungkap lagu laga Musprof Klub KONI Sumbar 16 Juni 2022 besok. Kita berharap seperti apa yang dikatakan oleh juru bicara TPP maupun juru bicara KONI Sumatera Barat ini akan terrealisasi. Silahkan perang urat leher di dalam arena Musprof, tapi setelah hasil keluar, ayo kita berangkulan untuk olahraga Sumbar yang berprestasi nasional dan regional. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak beri bawah.